Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-22 ya dari kitab Kasyifus Shalib ini. Kita sudah sampai di penghujung fasal yang pertama. Bab yang pertama yaitu tentang masamma mawjudun ila jismun wa qa'imun bil jisim wasolna ila khulasah min hadal mabahas. Sila dibaca Ustaz. Lebih Amin. ولخص من هذا الإبحاث أن أحمد بن حنبل في فهم ابن تيمية يقول بأن الله تعالى مباين للعالم مباينة المتحيز للمتحيز. Aywa. Dan kita meringkas daripada mabahas ini bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, yakni pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kefahaman Ibn Taimiyah, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dengan alam semesta, perbezaan hayyiz bil hayyiz, mutahayyiz dengan mutahayyiz yang lainnya, dengan perbedaan dengan had, jihah dan makan. Wa annahu, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya tidak ada masalah Allah itu secara akal tidak mustahil Allah itu menyentuh alam semesta, dan Allah itu di luar alam, khurujul jisim anil jisim, yakni Allah itu tidak di luar alam seperti jisim tidak bisa untuk masuk ke jisim yang lain. Aywa. Dan Allah itu berbeza dengan alam seperti perbezaan jisim dengan jisim yang lain. Dengan arti mubayanah al-qaim bin nafsil qaim bin nafsihi, perbezaan antara qaim bin nafsi dan qaim bin nafsi yang lain, karena tidak ada satupun qaim bin nafsi kecuali dia itu mutahayyiz. Di mawjudat semuanya, sama ada dia itu wajib atau mungkin. Maka Allah pun selama dia itu qaim bin nafsihi, maka dia itu juga jisim dan mutahayyiz. Aywa. Wa tahqiqu ma nantahi ilayhi an yuqal inna Ibn Taimiyah huwa al-qa'il bidzalika al-madhhab. Aywa. Dan tahqiq, yakni kan Ibn Taimiyah kan mengklaim bahwasanya Imam Ahmad mengatakan hal-hal ini. Akan tetapi penelitian saya, katanya Syekh Said Foda, itu sampai kepada sebuah hasil bahwasanya ini adalah pendapat Ibn Taimiyah secara personal. Ini bukan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi pendapat beliau dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Aywa. Dengan arti pendapatnya Ibn Taimiyah itu setiap yang qaim bin nafsi itu mesti mutahayyiz, dan mutahayyiz itu adalah semuntat yang tersebar. Ini adalah yang dinamakan jisim dalam istilah mutakalimin, dan Ibn Taimiyah sudah mengakui bahwasanya tidak mungkin ada dua hal yang berbeza kecuali dia itu dua hal tersebut pasti mutahayyiz, pasti muntat. Dan hukum ini mamin mutahayyizin illa muntat, mamin mutahayyizin, mubayanahnya itu kecuali terjadi dengan jihah wal hayyiz, itu tidak mungkin kecuali semacam itu. Ini adalah hukum akliyah, doruriyah, fitriyah, dan dia meyakini ini adalah apa yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan majoriti ulama Islam daripada mutaqaddimin, dan menisbatkan hal ini kepada banyak sekali kelompok daripada mutakalimin. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya mujassimah itu tidak banyak, mujassimah itu tidak banyak. Yang banyak itu mutakalimun. Anda kan tengok ya nih, mujassimah itu kalau Anda tengok daripada zaman dahulu sampai sekarang, ada satu abad pertama hilang, ada lagi abad ketiga hilang, ada lagi abad ke-7, wahakala ya. Jadi pasti ada kevakuman daripada ulama mujassimah. Yakni pasti ada kevakuman umat ini daripada ulama mujassimah. Kalau memang mereka itu benar, maka wadhifatu hamliddin tidak akan terjadi. Ya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ada hadisnya itu saya lupa yang artinya, yakni akan terus pada din ini akan ada terus yang membawanya sampai ata amrullah. Setiap sampai daripada Nabi Muhammad sampai hari kiamat
itu pasti ada estafet ulama yang membawa agama ini. Bayangkan kalau ulama yang benar itu adalah mujassimah, hadis ini tidak akan bisa untuk tidak akan bisa untuk terjadi. Kenapa? Karena abad pertama hilang, abad keempat muncul lagi, hilang, abad ketujuh muncul lagi. Akhirnya ada kevakuman di dalam Bayanuddin ya. Ayo. إذا ابن تيمية يعتقد أنه ما تم موجود إلا أن يكون جسما. Maka Ibn Taimiyah meyakini bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali jisman, ai mutahayyiz atau qaiman bi nafsihi, sifatan atau qaiman bi jisim sifatan au arad. Yani Ibn Taimiyah meyakini tidak mungkin ada wujud illa jisman au qaiman bil jisim. Jisman ini mutahayyiz, qaiman bil jisim ini ya imma sifat ya imma arad, dan menisbatkan mazhab ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akidah ini lebih layak dinisbatkan kepada Ibn Taimiyah dan kepada mutaqaddimin daripada Karomiyah daripada dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka nisbah masamma maujudun illa jismun qaiman bil jisim, nisbahnya kepada Ibn Taimiyah sahihah, dan nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal ghairu sahih. Dzikri ba'dhin nusus ala sabili tadhkir, ini kira-kira adalah ringkasan terhadap mabhas yang pertama. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa nusus untuk mengingatkan apa yang dibahas secara singkat, yakni apa yang dibahas dalam bab-bab daripada pembahasan yang lalu ya. Silakan. Dan kita akan mengulangi untuk menyebutkan nas-nas yang kami letakkan di dalam kitab ini yang yufidu bahwasanya Ibn Taimiyah itu qailun bi annahu masamma mawjudun ila jismun qaimun bil jisim, untuk mengingatkan sebagai ringkasan yakni walaupun kami sudah menyebutkan selain daripada apa yang kami sebutkan. Kalau Anda rujuk dalam pembahasan ini, Anda akan mendapatkan nusus-nusus yang kuat selain apa yang akan kami sebutkan ini. Tidak ada masalah, karena yang akan kami sebutkan ini hanya semacam dzikru tarafil masail. Kalau Anda mengetahui taraful masail, insya Allah detail-detailnya Anda akan ingat, karena detailnya Anda sudah Anda sudah pelajari di kelas sebelumnya. Yang kami sebutkan di sini hanya semacam taraful masail atau hanya untuk trigger, untuk mengingat hal-hal yang detail itu, seperti bagaimana Anda menghafal zubat dan qawaid fikih. Qawaid fikih atau zubat itu hanya untuk mengingatkan detail masalah, bukan dia detail masalah, tapi yushir kepada tafsilatul masalah, hanya menyebutkan aslul masalah, menyebutkan taraful masail. Semua itu berguna untuk Anda agar Anda itu memahami memahami detail masalah. Silakan. Dan mengingat detail masalah. Ayo, iltizam tajzim bil ma'na al-istilahi. Ayo. Yang pertama adalah nas yang mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah itu komitmen bahwasanya Allah itu jisim dengan makna istilahi. Ayo. Di dalam nas ini ada iltizam tajsim, ada komitmen terhadap tajsim dengan maknanya istilahi. Dan kami sudah mendatangkan nusus-nusus yang lain fidzalika di dalam bab sebelumnya, yakni qala fi bayani talbis juzuk keempat halaman berapa ini? 627. Ayo. Wa yakunu man yafhamu ma'na jismi 'ala al-istilah mutakallimin ya'lamu bid-darura anna la yakuna mawjudan qaim nafsi illa ma sami'tuhu. Barang siapa yang memahami makna jisim menurut istilah mutakallimin, maka dia akan mengetahui secara darurah bahwasanya tidak mungkin ada wujud qaim bi nafsihi kecuali apa yang kalian namakan jisim, yakni tidak mungkin ada jisim, tidak mungkin ada mawjud kecuali dia itu jisim di makna istilahi. Kurang sorry apa yakni pendapat ibaratnya Ibn Taimiyah yang mufatnya adalah masamma mawjudun illa jisim bi makna istilahi. Ayo at-talazum. Ayo. Sekarang kan Ibn Taimiyah mengatakan di dalam nas ini bahwasanya masamma mawjudun illa jismun. Oke, nas yang kedua antara jisim dan had ada talazumnya. Ayo apa? Wa qala aidan fi bayani talbis. Dan Ibn Taimiyah juga mengatakan dalam Bayanut Talbis juzuk keempat halaman 618, yang mana di dalam nas itu Ibn Taimiyah mengakui ada talazum antara had dan tajsim. Apa perkataannya Ibn Taimiyah? Ayo.
ولا ريب أن هذا قوله وقول أكثر الناس بالنفاة والمثبتات. Dan tidak ada keraguan bahwasanya ini adalah pendapatnya dan pendapat majoriti daripada nufah. Nufah ini adalah nufatu tajsim dan musbitah. Musbitah itu tajsim. Fa innahum yaqul. فإنهم يقولون إن كونه فوق العرش يستلزم المعنى الذي يسميه المتكلم الجسمان ويسميه أهل الحديث حتى. Bahwasanya mereka mengatakan ketika Allah itu di atas arsy, qaumuhu di atas arsy, yastalzim, makna yang dikatakan oleh mutakalimun itu adalah jisim, dan menurut ahlul hadis adalah apa namanya, had. Maknanya antara jisim dan had sama saja, ada talazum. Bahkan mungkin jisim itu adalah ainul had, cuma itlaqnya mutakalimin annahu jisim, itlaq muhaddisun annahu had. Ayo, at-talazum. Talazum bainal had wal nihayah. Sekarang talazum antara had wa nihayah wal jismiyah, batas akhir dan jismiyah. Ayo. وقال في بيان تلبيس الجهمية مما يفهم منه التلازم بين الحد والنهاية والجسمية. Ibn Taimiyah berkata di dalam Bayan Talbis Jahmiyah juzuk 1 halaman 287, dari apa, dari ibarat-ibarat yang bisa difahami daripadanya ada talazum antara had, antara batas akhir dan jismiyah. Ayo. وأما وصفه بالحد والنهاية الذي تقول أنت أنه معنى الجسم فهم فيه. Adapun wasfuhu bil had, adapun wasafnya Allah bil had wan nihayah, yang anta mengatakan setiap yang ada wasful bil had wan nihayah itu adalah jisim, fahum fihi kasairi ahli isbat, maka mereka yakni di dalamnya seperti ahlul isbat, seperti semua ahlul isbat, yang mana ada 3 pendapat. Ada yang isbat al-had wan nihayah, yang mana isbatul had wan nihayah itu mangkul minas salaf wal a'immah. So tengok kata-kata minas salafi wal a'immah, Ustaz Labib. Bukankah ini adalah apa ya? Dalalah ala i'timad hadzal qaul. Kenapa? Karena dia mengatakan hadza wal mangkul anis salafi wal a'immah, seperti ada naud daripada takwiyah daripada pendapat ini. Karena 2 pendapat yang lain tidak semacam ini. Tengok, wa minhum man nafa dzalik, titik. Wa minhum man la yata'arradu bin nafyin wala itsbat. Daripada 3 pendapat ini ada 1 yang mangkulun anis salafi wal a'immah. Dan Ibn Taimiyah sangat menghormati salaf ini. Kata-kata apa namanya? Salaf ini dengan arti yang mangkul anis salaf dan mangkul anil a'immah, pasti Ibn Taimiyah itu iktimad. Kalau tidak, masa dia bercanggah dengan apa namanya? Dengan salaf ataupun a'immah. Ayo. نفي التركيب وتحيز عن القائل بنفسه سواء الواجب والممكن يستلزم استحالة وجوده والقول بذلك يحل السفسطة. Yang keempat adalah nas daripada Ibn Taimiyah bahwasanya yang menafikan tarkib, yang menafikan Allah itu tersusun atau Allah itu mempunyai hayyiz mumtad daripada sesuatu, yakni yang menafikan tarkib wa tahayyuz daripada qaim bi nafsihi, tak kisah dia itu wajib ataupun mungkin, maka itu akan menjadikan qaim bi nafsihi ini ghairu maujud, dia ini mustahil untuk maujud, dan isbat maujud dengan yakni isbatul maujud ma'an nafi at-tarkib wa tahayyuz safsatoh, karena itu iqrarun bithubutin naqidain. Aywa qala man qala بنفي تركيب وتحيز في الموجودات القائمة بأنفسها أو في وجود بعينه فإنه يلزمه نفي ذلك. Barang siapa yang mengatakan dengan menafikan tarkib dan tahayyuz di dalam maujudah al-qaimah bi nafsiha atau dengan mewujud secara spesifik, maka secara lazim dia menafikan wujud tersebut, karena tarkib wa tahayyuz itu syartu imkanil wujud. Tidak mungkin Anda mengatakan mewujud kecuali dia itu murakkab. Mewujud wa ghairu murakkab seperti Anda mengatakan mewujud wa ghairu mewujud. Ayo. Wa hadza yaqtadi apa namanya? Yunafi al-qaidatul ula anna syai'a huwa yakni al-mawjud wal mawjud. Kif mawjud wa lawazimuhu ghairu mawjud, yakni anna syai' laisa huwa, anna syai' laisa huwa, atau mabda'u man'id tanakut, bahwasanya al-mawjud wa ghairu mawjud mutanaqidun. Bagaimana ada mawjud tapi lawazimnya ghairu mawjud. Berkata Ibn Taimiyah dalam Bayan Talbis halaman 440 juzuk ketiga, wa in qala uridu bil munqasim anna ma fi hadhihi al-jihati minhu ghairu ma fi hadhihi al-jihah kama takunu. Ayo, wa in qala yakni kalau dia mengatakan bahwasanya aku menginginkan dengan munqasim itu yang di arah ini bukan dengan yang di arah ini,
Seperti kita mengatakan di syams itu semacam itu, kita itu melihat syams yang ini bukan yang ada di sini. Ayo, kama naqulu inna syamsa munqasimatun bimakna anna hajibahal aiman wa ghairu hajibahal aisar, yakni penutup yang kanan bukan penutup yang kiri. Wal falak munqasimun, falak juga munqasim dengan arti kutub selatan bukan kutub utara. Ayo, hadza huwa alladhi aradahu, yakni kalau wa hadza huwa alladhi, yakni kalau memang artinya munqasim ini adalah ini dan ini yang dia inginkan kan. Inqala turidu bil munqasim, inqala itu kan belum tentu itu yang diinginkan, karena hanya kata-kata jika ini yang diinginkan. Kemudian Ibn Taimiyah bukan jika ini yang diinginkan, memang ini yang diinginkan. Dan makna ini yang yatanaza nasfihi, makna ini yang ada bergaduh orang-orang itu di sini, ulama-ulama itu di sini. Qauluka fayuqalu lahu aywa in kana munqasiman kana murakkaban wa qad taqaddama ibtaluhu. Aywa. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bahwasanya qauluka, kalau dia itu munqasim maka dia itu murakkab dan sudah taqaddam ibtalu, yakni ibtal talazum antara munqasim dan kaunihi murakkab. Taqaddama jawaban hadzal ladzi samaitahu murakkaban. Dibilang maka jawabnya atas fangkolah ini sudah lewat, bahwasanya taqaddama jawaban hadzal ladzi samaitahu murakkaban wa tabayyana annahu la hujjata aslan alam inha idzalik. Jadi tidak ada hujjah untuk kita itu menghalangi Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya murakkab. Bal tabayyana annahu ihalat tadi ibtala kulli mawjud, yakni Anda memustahilkan sesuatu itu murakkab, memustahilkan perkara itu dengan setiap mawjud pasti apa namanya murakkab. Ayo, munqasim dan murakkab. Ini kan dia mengatakan, oh ini kalau munqasim, ya munqasim itu yang ini bukan yang ini. Oke, yalzaminhu murakkab. Muskilah ya. Karena kaunuhu munqasiman, kaunuhu murakkaban itu min lawazimi nafsil wujud. Kalau memang kita menafikan lazim yang tafil malzum, wadih ya. Intifa'ul lazim yalzaminhu intifa'ul malzum. Wa itsbatul malzum yalzaminhu itsbatul lazim. Kalau memang tarkib min lawazimil inkisam falazimul haqqi hakun, masalahnya di mana terus? Apa masalahnya? Ayo. Bahkan kita memustahilkan, kalau kita memustahilkan mawjud itu ghairu murakkab, maka kita kalau kita memustahilkan mawjud itu atau Allah itu ghairu murakkab, maka secara otomatis kita menafikan kewujudan Allah karena tarkib min lawazimil wujud. Ayo. Walau annahu ahala ala ma taqaddam lama ahalna alaihi. Ayo, yani kalau dia itu tidak ahala itu mentransfer kepada apa yang sudah lewat, kita juga tidak akan mengihalah ke yang sudah lewat juga. Wa taqaddama, ayo. Taqaddama bayan ma fi lafz at-tarkib wal hayz wal iftikar min al-ijmal. Dan kita sudah lewat penjelasan di dalam lafzul tarkib wal hayz wal iftikar daripada apa namanya ijmal, maknanya ghairu muayyan ya. Akan tetapi makna yang mereka inginkan dengan tarkib hayz wal iftikar yang wajib untuk yattasifu bihi kulli mawjud, sama ada dia itu wajib atau mungkin, wa annal qaul bimtina idzalika yastalzimus safsatohal mahdhuf ya. Ini kita sudah lewat apa makna tarkib, apa makna inkisam, maknanya yang ditunjuk yang sini memustahilkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hada yu'addi ila safsatoh mahdhuf. Ayo. Dan setiap yang mawjud mungkinan atau wajiban pasti ada semacam itu, pasti ada tarkib dan tahayusnya. Dan memustahilkan pendapat ini yastalzim safsatoh al-mahdhuf. Ayo. التسليم بأن الحنابلة هم من مثبتة معنى الأبعاد والأجزاء المستلزم للتركيب عند المنزهين لله تعالى عن المشابهة الأجزاء. Taslim, yakni Ibn Taimiyah itu menerima bahwasanya Hanabila mereka adalah yang itsbat makna al-ab'ad wal ajza yang mustalzim litarkib menurut munazzihin lillah ta'ala an musyabahatil ajza. Yani Ibn Taimiyah menerima bahwasanya memang mujassimah itu mutsbit makna apa namanya ab'ad wal ajza, yang mana isbat ajza wal ab'ad ini yastalzim tarkib bagi kelompok yang tanzih Allah Subhanahu wa taala daripada musyabahatil ajza. Qala
قال وأما إن أراد بلفظ الأجزاء والأبعاد ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم والتركيب هو الذي أراده فإن الجسم كل جسم عنده له أبعاد وأجزاء. Ayo, Ibn Taimiyah mengatakan dalam mungkin Bayan Talbisil Jahmiyah juzuk 1 286, wa amma in aroda, dan kalau memang yang diinginkan dengan lafzil ajza wal ab'ad, apa yang diinginkan oleh mutakallimun dengan lafzil jisim wa tarkib, wa huwa alladhi aroda, memang ini yakni yang diinginkan dengan lafzul ajza wal ab'ad, wa ainu ma aroda al mutakallimin bil jisim wa tarkib, maka jisim, setiap jisim bagi mereka, bagi Hanabilah dan muhaddisin, lahu ab'adun wa ajza, maka setiap jisim mempunyai ab'ad wa ajza, imma bil fi'il bagi yang isbat jauharul farad, atau bil imkan ala qauli man yanfi, fayuqalu lahu aywa, يقال له هذا المعنى هو كما يريد الفلاسفة. maka dikatakan kepadanya, yakni kalau ada orang yang mengisbatkan ajza semacam ini, maka ini adalah makna seperti yang diinginkan oleh falasifah dan mu'tazilah dengan lafzul ajza wa sifat al-qa'imah bihi. Masa Anda berpendapat sama dengan falasifah dan mu'tazilah? Aywa. ويقولون ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم. Dan falasifah dan mu'tazilah mengatakan Allah tidak ada padanya ajza'u had wala ajza'u kam, bagian-bagian batasan atau bagian-bagian kam tidak ada. Wa indahum, أن الأنواع مركبة من الجنس. Dan menurut Mu'tazilah dan falasifah bahwasanya anwa murakkabatun, yakni nau itu pasti ada jenis wal faslnya. Jenis adalah juz'ul am, fasl adalah juz'ul khas. Aywa. وهو جزءها العام والفصل وهو جزءها الخاص. Aywa. فإن أردت هذا المعنى فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات. Aywa, wadah ya. Kalau memang kamu menginginkan ini, yakni dengan isbatul ab'ad wal ajza dengan makna ini, maka tidak ada keraguan bahwasanya Hanabilah itu daripada musbitatus sifat, sifatul ajza wal ab'ad, dan mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilm, qudrah wal haya. Karena itu maka niza ini bukan hanya ada pada mereka, tapi ada pada sairus sifatiyah. Yani Ibn Taimiyah macam menyamakan antara isbatul sifat dan isbatul ab'ad. Ayo. Wa hadha nassun آخر يبين فيه أن التركيب شرط تحقق الوجود. Dan ini adalah nas yang lain daripada Ibn Taimiyah bahwasanya tarkib, sesuatu itu mesti murakkab, itu adalah syartu tahaqqukil wujud fil kharij. Ayo. قال في بيان تلبيسه. Ibn Taimiyah mengatakan dalam Bayan Talbisil Jahmiyah juzuk yang kelima halaman 418. Ayo. فإن كانت هذه المعاني متميزة في العلم من ضرورة الوجود الواجب وغير الواجب كان ما سموه تركيبا من ضرورة كل موجود. Ayo, yakni kalau memang makna ini al-mutamayyizah fil ilm min daruratil wujudil wajib wa ghairil wajib, dibilang sesuatu yang maklum, tidak mungkin sesuatu yang ada itu ghairu maklum, maka sama ada di wajib atau ghairul wajib. Karena ma'ani mutamayyizah ya ta'alaq bihil ilm, satunya apa namanya? Tamayyuz. Fa in lam yatamayyaz lam yujad, karena wujud itu muta'alliqun alal iradah, alal qudrah, wal qudrah alal iradah, wal iradah alal ilm. Sama ada dia itu ghairu wajib, wajib pun juga sama, yakni zat Allah ya ta'alaq bihil ilm kan, walaupun la ya ta'alaq bihil al iradah wal qudrah. Maka masamuhu tarkiban min darurati kulli wujud. Maka apa yang mereka katakan tarkib sebenarnya, walaupun mereka memustahilkan tarkib, padahal hakikatnya tarkib itu adalah min daruriyati kulli wujud. Tidak mungkin sesuatu itu wujud kecuali dia itu murakkab. Maka tarkib tidak boleh mustahil. Bahkan tarkib itu wajib dan tak kisah pada wajib atau pada mungkin. Dan mustahil ada sesuatu itu wujud tanpa makna-makna ini yang dinamai dengan tarkib. Maka menafikan tarkib menafikan kepada wujud, dan ini adalah jimaus safsatoh. Anda menafikan tarkib adalah jimaus safsatoh, karena akan menafikan wujud ini semua, padahal wujud ini musyahad, dan menafikan musyahad adalah jimaus safsatoh. Ayo. Syartul wahid al-mawjud fil kharij wa tarkib wa tahayyuz wal fadl. Ayo. Syartul wahid al-mawjud fil kharij, bilang syartul wahidul mawjud, syarat satu benda itu ada fil kharij, itu adalah
tarkib wa tahayyus wal qadar wa ma la yakunu kadzalik la yakunu mawjudan. Yani untuk ada dia pasti murakkab, mutahayyis dan muqaddar. Dia mesti murakkab, dia mumtad dan mempunyai ses tertentu. Dan jika tidak semacam itu maka dia tidak mawjud. Maknanya tarkib wa tahayyus wal qadar min lawazimil mawjud. Ayo qala fi bayani talbis. فهذا الواحد الذي وصفوه يكون لهم فيه أكثر العقلاء وأهل وهذا الواحد الذي وصفوه. Apa hadal wahid? Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang esa yang mereka sifati ini yaqulu lahum fihi aktsarul fuqala, yaqulu lahum, mengatakan kepada mereka di dalam masalah wahid ini. Siapa yang mengatakan aktsarul fuqala wa ahlil fitris salimah, bahwasanya innahu amrun la yuqal. Ketika Imam Razi mengatakan Allah yang wahid ini la dakhil walal kharij, ghairu murakkab, ghairu mutahayyis wa ghairu muqaddar. Hada amrun la yuqal inda aktsarul uqala wa ahli fitrah as-salimah. Wala lahu wujudun. Ini tidak mungkin ada fil kharij. Ini hanya ada di dalam otak saja, dan tidak mungkin ada di dalam reality ini sesuatu mawjud, tidak mempunyai sifat ataupun qadar, dan tidak berbeza daripada benda itu, daripada perkara yang lain, sekiranya bisa untuk tidak dilihat dan tidak difahami. Wala yuhatu bihi, tidak yuhat itu difahami secara hakiki, itu namanya ihatah. Al-ilmul ihatah wa ilmu binafsil haqiqah, itu namanya apa? Ihatah. Hadza huwal idrak. Al-ihatah huwa idrakul qulub, itu namanya ihatah. Fallah la yuhatu, Allah la yuhatu. Kelihatannya Ibn Taimiyah mengatakan selama Allah tidak bisa yuhatu, Allah mustahilul wujud. Dengan arti kalau sesuatu itu ada mesti bisa ihatatul kunun. Ayo. Tidak ada masalah walaupun hal-hal ini dinamakan jisim. Ya memang semacam itu lawazimnya. Jadi untuk menjadi ada dia itu mesti mesti murakkab, mutahayyis dan muqaddar. Walaupun wujud yang semacam ini dikatakan jisim, falyakun, karena ini adalah lazimul hak, fahuwal hak. Bahkan orang yang menafikan tiga perkara ini pada Allah, dia itu sudah memustahilkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Sifatul yadi wal aini wa nahwiha hiya musyarakatun fil haqiqati lil yadi sabitah. Yang kedelapan adalah sifat yad wal ain wa nahwiha, itu adalah musyarikah fil haqiqah lil yadi sabitah. Ada semacam kesamaan daripada hakikatnya terhadap tangan yang ada bagi manusia. Ai annahu ab'ad wa a'yan, karena tangan kita bukan kita. Dengan arti kalau kita memotong tangan kita, apakah Ali Bagir masih ada? Masih ada, tidak ada, hanya tangannya. Maka tangan bukan saya. Dan tangannya Allah juga ab'adun wa a'yan. Bukan sifat. Loh, lah Imam Asy'ari di dalam di dalam apa itu sih kitab beliau yang akhir itu Al-Ibanah, dalam kitab beliau Al-Ibanah asbata lihat pada kitab Ibanah itu sifat, dia bukan abad. Ibn Taimiyah mengatakan sifat, tapi bukan sifatul ma'ani, tapi sifatul ain. Di sini loh masalahnya itu. Pas Ibn Taimiyah min adatihi wa mencelarukan. Karena sifat ini kan yang tamil sifatul ain wa sifatul ma'ani. Ibn Taimiyah kok waliyat sifatul. Iya, sifat apa? Imam Asy'ari jelas ini adalah sifatul ma'ani seperti kudrah. Walaupun ini pendapat Imam Asy'ari, akan tetapi ulama-ulama mengatakan pendapat ini dhaif. Pendapat ini dhaif karena akidah ini bukan akidah milik Imam Asy'ari. Tapi walaupun dengan kedhaifan pendapat Imam Asy'ari tidak ada tidak ada mukhalafah dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Qala fi bayan talbisihi. Ayo, Ibn Taimiyah mengatakan di dalam Bayan Talbis al-Jahmiyah juzuk 1 halaman 374 sampai 375. Bal naqulu kama yu'lamu al-farqu fi sifatina baina al-ilmi wa qudrati wa baina al-wajhi wal yadi wa nahwihima fa inna al-haqa'iqa la takhtalifu. Seperti kita mengetahui perbedaan di dalam sifat-sifat kita antara perbedaan ilim dan kudrah. Ada perbedaan kan antara ilim dan kudrah. Juga ada perbedaan antara tangan dan wajah dan selainnya. Maka haqa'iq tidak berbeza, syahidan wa ghaiban. Haqa'iq kita tidak berbeza dengan haqa'iq Allah.
maka Allah juga punya tangan, kita juga punya tangan, dan hakikatnya tidak berbeza. Seperti kita membezakan di dalam hak kita antara ilm dan qudrah wasama wal basar. 4 perkara ini ada perbedaan satu sama lain kan? Ayo. فلكل صفة من هذه خاصة ليست للأخرى. Ayo, bagi setiap sifat ini ada khawasul basar yang tidak ada pada khawasus sama, ada khawasul ilm yang tidak ada pada khawasul qudrah. Begitu pula akidah ini pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti Allah juga mempunyai tangan seperti tangan manusia. Cuma khawasnya tangan Allah tidak seperti khawasnya bukan tangan manusia, tidak seperti khawasnya wajahnya Allah. Seperti khawas tangannya manusia tidak sama seperti khawas wajahnya manusia. Ayo, wa in qila